Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala dari kelas 2 BTNK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 7, yaitu tentang korelasi. Kalau praktikum sebelumnya, kita telah membahas mengenai apa itu konvolusi, dan sekarang kita akan menjelaskan apa itu korelasi. Pada video kali ini, tentu saja gitu di modulnya itu udah terdapat landasan teori eh, tentang mengenai apa sih korelasi itu gitu ya. Nah, di sini ada suatu teoritis kalau misalkan korelasi itu adalah formula matematikanya itu sangat mirip dengan konvolusi, tetapi situasinya itu jauh berbeda sekali gitu teman-teman. Kalau misalkan konvolusi di sini telah dijelaskan ya, itu memberikan hubungan antara input, output, dan juga respon impuls gitu dari suatu sistem linier. Sedangkan kalau korelasi itu untuk mencari bentuk gelombang yang diketahui di antara lingkungan kalau di sini ya. Kayaknya sinyal gitu, tapi sinyalnya itu penuh dengan derau atau noise gitu, teman-teman ya. Di sini juga ada contohnya, langsung saja ke percobaannya. Ini misalkan sinyal yang ditransmisikan mempunyai pola HN 1 dan juga 0,5. Nah, setelah dipantulkan oleh benda padat, sinyal tersebut mengalami redaman sampai setengah amplitudo dan pergeseran sebanyak 25 pulsa. Buatlah program dan tampilan sinyal yang diterima ini XN dengan menggunakan perintah subplot, subplot, dan juga plot dengan panjang pulsa sebanyak 40. Nah, sebetulnya di sini eh, kita gitu ya, maksudnya kelas 2 BTNK itu udah membuat programnya saat praktikum gitu. Saat praktikum di lab. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan saja gitu teman-teman ya. Nah, di sini seperti biasa ini clear all untuk mengclearkan dulu suatu sistem dari si oktav ini, menetralkan gitulah ya. Kalau misalkan bahasa ininya. Kemudian di sini tadi diminta H-nya itu adalah 31 sama 0,5. Nah, di sini kita inisialisasi untuk panjangnya. Panjangnya ini kita inisialisasi dengan LH gitu ya. Dan juga di sini ada aksis, aksisnya itu eh, 1 sampai 40 kan tadi pulsanya itu panjang pulsanya itu diinginkan sebanyak 40 kan tadi ya. Makanya kita bisa sambungkan nih HN. H itu ininya, N itu eh, panjang biasanya ya. Makanya si HN itu adalah akan memplot H si H yang tadi kita ketahui bersama aksis gitu. Aksisnya kan mau sepanjang 40. Makanya 40 itu teh ibaratkan N gitu ya. Kalau misalkan di program-program sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan pengulangan. Pengulangan ada for I L berbanding dengan LH. LH ini tadi panjangnya ya. Kemudian aksis itu 1 sampai 25 plus I sama dengan HI. Dan juga ada N4. Sebetulnya pengulangan di sini sama halnya seperti pengulangan pada pemrograman-pemrograman gitu ya. Soalnya kan Oktav ini juga berbasis pemrograman gitu teman. Nah, kemudian X di sini itu 0,5 dikalikan dengan aksis tadi yang telah dibuat tadi ini. Kemudian kita disubplot. Disubplot untuk apa? Untuk melihat gitu ya sinyal dari sinyal transmisi si HN ini dengan sinyal yang diterima oleh si XN. XN berarti ini ya, X. Nah, pada soal ini itu adalah merupakan implementasi dari transmisi dengan pola yang telah ditentukan pada soal tadi gitu, teman-teman. Jadi XN di sini adalah sinyal yang diterima gitu ya. Itu mempunyai pola yang sama dengan sinyal awal atau sinyal asli.
Karena di sini kita sudah bermain dengan yang namanya sinyal derau gitu ya. Sinyal yang di dalamnya itu banyak noise-nya gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini karena kita geser si sinyalnya itu sebanyak 25 pulsa dengan redaman. Nah, tadi kan di soal diinginkan redamannya itu adalah sebesar 1/2. Coba kita lihat lagi ke sini. Nih, redamannya itu hampir setengah dari amplitudo. Makanya di sini mana? Nah, ini 0,5 itu adalah setengah dari satu kan. Berarti 0,5 itu sama dengan 1/2. Nah, ini tuh sebetulnya untuk aksis, bukan, untuk redamannya gitu ya, redamannya. Jadi menjadi si aksisnya tuh menjadi setengah amplitudonya gitu teman-teman. Jadi si sinyal yang diterima itu akan mulai dari 25 dengan amplitudonya itu sebesar 1,5. Karena asalnya, coba kita running dulu saja biar terlihat gitu ya hasilnya. Mungkin di teman-teman belum terlihat em, hasilnya. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, nah teman-teman bisa melihat ya di sini. Kita itu mempunyai sinyal dengan amplitudo 3. Setelah kita eh, mengkorelasikan gitu ya si sinyal ini tuh eh, hasilnya itu akan setengahnya dari 3 nih, puncaknya dari 3 itu adalah 1,5 karena dia di soal diinginkan redamannya itu sebanyak setengah gitu ya dari amplitudo. Makanya amplitudo sinyal yang diterima di XN itu akan memiliki amplitudo 1,5 gitu. Dan kalau misalkan tadi sinyal di awal itu mulai dari 0 sampai 40, di sini nih 40 ya. Nah, tapi sinyal yang diterimanya itu dia akan mulai dari 25 di sini. 25. Gitu, teman-teman ya. Karena kita menggunakan pergeseran sebanyak 25 kali ini nih. Dari 1 sampai 25 pergeseran. Gitu ya. Jadi dari awal sini, dari 1 lah ya, ini enggak dari 0 banget. Dari 1 kita geser sebanyak 25 kali. Nah, bisa dilihat hasil dari si sinyalnya itu adalah seperti ini. Tapi dia mengalami redaman setengah dari amplitudo. Makanya amplitudo sinyal yang diterima itu hanya sebesar 1,5 saja gitu ya teman-teman. Oke, paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, di sini sudah ada kah? Sudah ya harusnya. Dan mudah-mudahan terlihat ya oleh teman-teman. Nah, ini yang kedua, lalu buatlah program yang dapat menghasilkan sinyal derau DN dengan amplitudo kurang lebih 0,8. Gunakan perintah eh, run gitu ya. Tampilkanlah sinyal ini beserta sinyal yang di atas pada grafik terpisah. Oke, kita kasih ini lagi. Kemudian kita lihat pada program kedua. Nah, sebetulnya kita tidak menghilangkan si codingan dari yang awal gitu ya, karena kita juga mau memplot juga nih. Cuman kita mau menambahkan apa yang ditambahkan dari soal tadi gitu. Apa aja? Ini yang pertama itu eh, mungkin ininya tetap sama ya, mengikuti soal nomor 1. Aksisnya juga sampai 40 aja. Kita cuma menambahkan ini. Amplitudonya di soal tadi diinginkan sebesar 0,8. Nah, untuk membuat sinyal derau itu kan hampir sama dengan sinyal yang banyak noise-nya gitu ya, teman-teman. Makanya di sini kita menggunakan perintah run atau random. Makanya si sinyal yang dihasilkan oleh si D ini tuh sinyal derau ya, diinisialisasi D gitu biar mendekati derau.
itu diplot secara random nantinya. Karena dia dikalikan dengan fungsi dari oktav random itu maksudnya ya. Makanya si sinyal yang keluar itu akan random. Coba kita lihat di sini. Kita running. Apakah di teman-teman sudah terlihat kah? Belum? Bentar ya. Itu kalau di Zoom tuh suka seperti ini teman-teman ya. Harus manual. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini sinyal yang tadi kita geser sebanyak 25 gitu ya. Nah, terus kita tampilkan nih sinyal derau. Sinyal derau di sini itu kan tadi dikalikan dengan fungsi random. Makanya sinyal yang dihasilkannya itu adalah random. Tetapi kerandoman ini tetap mengikuti si ini gitu ya. Mengikuti dari sinyal si transmisinya gitu. Kan kalau biasanya sinyal derau yang kita plot itu tidak berbentuk segitiga seperti ini, teman-teman. Tetapi kalau misalkan sinyal derau yang mau kita plotnya itu adalah dari sinyal sinus, berarti dia sinyal sinus, tetapi dia mempunyai derau gitu. Kalau ini tidak menyerupai sinus sih sebetulnya, gitu teman-teman. Itu sih sebetulnya kalau untuk ke bawahnya, ini hanya permasalahan ngeplot aja ya. Kita lanjut di sini. Tambahkanlah kedua sinyal ini, DN dan XN untuk mendapatkan sinyal YN. Tampilkanlah berpasangan dengan sinyal XN. Gunakan perintah subplot dan plot. Berarti kita akan menjumlahkan sinyal XN ini dengan DN ini yang bertujuan untuk menghasilkan sinyal YN. Coba kita lihat di sini. Oke, kita running yang ini. Mungkin belum muncul juga di teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, perbedaannya di mana? Sebetulnya tidak ada bedanya gitu ya dari program kedua tadi. Hanya di sini kita menambahkan variabel baru yaitu y. Karena tadi sinyal baru yang mau kita buat adalah yn kan teman-teman. Makanya kita beri variabel y di sini karena di soal diinginkan y itu adalah hasil dari penjumlahan sinyal derau dan juga sinyal xn, maka tinggal kita langsung tambahkan saja gitu di sininya. Jadi D plus X. D itu untuk derau di sini. Dan X-nya itu adalah sinyal X yang tadi gitu teman-temannya. Yang ini nih. Yang dia mempunyai redaman setengah gitu dari amplitudo. Nah, kemudian ke bawahnya itu ya sama gitu. Ini tuh tentang subplot. Tentang pemplotan gitu ya. Nah, ketika kita jalankan si programnya, belum muncul juga ya di teman-teman. Oke, nah, belum muncul. Nah, tadi sinyal yang diterima itu XN ya variabelnya, yang mempunyai setengah redaman tadi. Kemudian ada sinyal derau yang telah kita buat di awal. Nah, kemudian ketika kita tambahkan sinyal XN dan juga derau ini, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi, untuk si sinyal yang di 25 itu, yang kita udah geser 25 kali, ini ketika udah dijumlahkan sama si derau, dia tetap menjulang tinggi gitu ya. Tetap menjulang tinggi. Berbeda dengan yang lainnya gitu. Soalnya di sini dia memiliki hak lebih tinggi dibandingkan sinyal-sinyal yang dari sepanjang 0 sampai 24 ini gitu. Makanya ketika sinyal yang 0 ini ditambahkan dengan derau ya pasti deraunya lebih pendek gitu kan dibandingkan dengan sinyal derau yang ditambahkan dengan ini gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 4. Nah, lakukan proses konvolusi
HN pada YN. Sinyalnya kita sebut ZN. Nah, ini ada penambahan variabel baru, teman-teman. Jadi kalau mengenai konvolusi dan korelasi itu sebetulnya eh, menjumlah-jumlahkan gitu ya. Tetapi nggak sama gitu. Korelasi dan konvolusi tentu berbeda sekali gitu. Walaupun terlihatnya sama gitu ya. Dan tampilkan hasilnya, perhatikan posisi puncak pada ZN, bandingkan dengan posisi puncak pada XN. Tampilkan kedua sinyal ini secara serempak. Apakah terletak pada posisi yang sama? Kalau tidak, jelaskan. Katanya P penyebabnya. Waduh, harus menjelaskan nih. Bentar, ini ya. Saya naik lagi ke atas. Nah, di sini, ini untuk soal nomor 4 ya. Sebetulnya cukup agak belibet juga gitu soalnya. Tapi, it's okay, karena ini hanya menambahkan Z gitu ya, teman-teman. Kita seperti biasa, kita masukkan sinyal HN-nya masih sama dengan sinyal HN sebelumnya, yaitu 31 sama 0,5. Nah, di sini kita menginisialisasi N kan. Kalau tadi kita menggunakan aksis. Aksisnya itu 1 sampai 40. Nah, kalau di sini kita langsung menggunakan N gitu ya. Tidak ada masalah sebetulnya. Nah, ini adalah panjang pulsanya. Kemudian HN itu adalah perkalian H ini sama si X. Kok X ya? Lanjut dulu aja teman-teman. Nah, oh X-nya di sini. Kita akan menghitung dulu sinyal yang diterima oleh XN. Sebetulnya ini yang tadi ya. Ini ya yang tadi. Harusnya yang tadi. Cuman ini kan tadi digeser sebanyak 25 gitu. Dari mana? Dari si N ini. Kalau tadi kan menggunakan variabel I gitu ya. Nah, itu sama dengan si HN dibagi 2. Kemudian sinyal derau. Sinyal derau kan tadi diinginkan amplitudenya itu sebanyak sebesar 0,8. Ya, ini tetap sama lah ya, kayak gini. Nah, untuk ini, randomnya itu mulainya dari 1 sampai N. N-nya berapa tadi? 40. Jadi si sinyal derau ini akan mulai dari 1 sampai 40 gitu, teman-teman. Nah, untuk menghitung, tadi kan udah ada nih sinyal YN ya. Sinyal YN itu adalah penjumlahan dari derau dan juga XN. Itu penjumlahan. Nah, kemudian kita bisa eh, apa namanya? menghitung atau menentukan posisi puncak pada si XN dan juga si ZN gitu ya. Nah, eh di sini ada penambahan flip ya. Itu untuk menentukan si puncak si XN-nya gitu. Kita inisialisasi dengan H1, puncak si XN dan juga ZN di sini. Nah, kita lakukan konvolusi. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bahwa konvolusi itu dapat dilakukan dengan cara ini, menambahkan si fungsi conv ya, atau itu singkatan dari konvolusi gitu. Nah, Z itu akan mengkonvolusi siapa sih sebetulnya? Nah, tadi di soal Zn itu adalah hasil konvolusi dari si Y kan, si Y sama H. Hanya kita masukkan Y di sini karena Y itu adalah penjumlahan tadi sinyal dan si H-nya itu bisa sebetulnya langsung kita tulis H di sini. Cuman biar lebih ininya gitu, biar lebih kelihatan juga, kita tulis si isinya gitu, si array-nya. Gitu. Nah, ketika kita running, sebentar saya exit dulu foto-foto yang tadi karena terlalu banyak. Nah, ini numpuk. Sebentar. Oke. Okay. Hmm, 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 hmm. Aram sam sam, ram sam sam. Hmm. Nah, ini.
Kita ini diberi warna ya, supaya lebih terlihat gitu perbedaannya. Nah, untuk warna merah ini itu sinyal yang tadi ya udah dijelasin itu berkali-kali. Kemudian ada ini sinyal ZN. ZN itu adalah konvolusi dari YN dan juga HN. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman. Wow, gini. Nah, terus di sini untuk subplot ketiga itu adalah si penggabungan sinyal XN yang asli, kemudian kita gabungkan dengan sinyal ini. Bisa terlihat ya di sini nih. Yang warna biru itu adalah untuk sinyal XN dan yang ungu itu adalah hasil si konvolusinya. Gitu. Kita geser ke sebelah sini. Nah, ini tingginya berbeda kan teman-teman. Kalau hasil konvolusi itu ada di sekitar 7, 7 mau ke 8, 7,5 lah ya. Kalau misalkan ini, sinyal yang diterima si XN itu adalah di 1,5. Gitu. Nah, kenapa ini bisa berbeda? Ini kan tadi ZN itu hasil konvolusi ya teman-teman. Sedangkan sinyal XN ini itu kita udah geser sebanyak 25 kali dengan redaman turun kan. Redamannya setengah. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan puncak antara ZN dan juga XN? Di sini tuh bisa kita sambungkan dengan judul ya. Dengan judul dari modulnya itu adalah korelasi. Korelasi tadi itu adalah kita untuk menemukan sebuah sinyal gitu ya. Kalau konvolusi itu penggabungan dari apa tadi ya di awal? Sinyal, terus sistem, impuls, respon frekuensi gitu ya. Bukan respon frekuensi, respon impuls. Nah, makanya ketika di konvolusi ini terdapat kan penggabungan-penggabungan gitu ya. Makanya sih sinyalnya itu berbeda sekali. Nah, ini teh perbedaannya ini tuh disebabkan oleh korelasi gitu ya. Korelasi tuh yang ini. Ini konvolusi. Makanya walaupun terlihat sama antara korelasi dan juga konvolusi, tetapi output yang kita mau itu berbeda antara konvolusi dan korelasi gitu teman. Ya, mungkin untuk modul 7 ini beres sampai situ saja teman-teman. Kita lanjut di modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.